Salam dan bahagia. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai ekspresi logika dan analisis proporsi majemuk. Kita akan belajar mengenai cara mengubah kalimat biasa menjadi lambang-lambang dalam logika. Yuk kita mulai belajarnya. Yang pertama adalah ekspresi logika. Apa itu ekspresi logika? Ekspresi logika adalah proporsi yang dibangun oleh variabel-variabel logika yang berasal dari pernyataan atau argumen. Setiap ekspresi logika dapat bersifat atomik, tunggal, atau majemuk, tergantung dari variabel proporsional yang membentuknya bersama perangkai logika yang relevan. Contohnya bagaimana? Nah, ada dua contoh di sini. Ada contoh yang atomik. Kita bisa lihat di sini dia terdiri dari satu pernyataan tunggal saja. Sementara untuk contoh ekspresi logika yang majemuk itu terdiri dari beberapa pernyataan tunggal, kemudian dia digabung oleh satu atau lebih perangkai. Nah, inilah bedanya. Kemudian contoh dari ekspresi logika. Contoh yang pertama, ini ada Dewi rajin belajar dan Dewi pandai. Kita bisa mengubahnya menjadi variabel proporsional berikut. Teman-teman, di sini kita lihat bahwa Dewi rajin belajar ini bisa kita ganti ke dalam, ini adalah pernyataan tunggal pertama. Jadi kita bisa tuliskan menjadi A. Kemudian Dewi pandai ini adalah pernyataan tunggal yang kedua. Dan keduanya digabung dengan perangkai dan. Sehingga ekspresi logikanya bisa kita ubah menjadi A dan B. Seperti ini. Contoh yang kedua, ini kalimatnya lebih panjang ya. Jika Dewi rajin belajar, maka ia akan lulus ujian dan ia dapat pergi nonton bioskop. Teman-teman, kalau kita perhatikan di sini ada perangkai jika maka. Setelah kata jika ada Dewi rajin belajar, kemudian setelah kata maka ada ia akan lulus ujian dan ia dapat pergi nonton bioskop. Nah, kalau kita lihat di sini ada Dewi rajin belajar, itu adalah sebabnya. Kemudian akibatnya, jika Dewi rajin belajar, maka ia akan lulus ujian dan ia juga dapat pergi nonton bioskop sebagai akibatnya. Nah, di sini kita melihat ada 3 pernyataan tunggal, yaitu Dewi rajin belajar, ia akan lulus ujian sebagai B, dan ia dapat pergi nonton bioskop itu sebagai pernyataan C. Kemudian perangkainya tadi ada jika maka, kemudian B dan C tadi dihubungkan dengan tanda dan. Maka ekspresi logikanya adalah A, maka B dan C. Proporsi majemuk dapat menyebabkan terjadinya ambiguitas atau kesalahan penafsiran jika tanda kurung tidak diletakkan pada tempat yang benar. Nah, berarti peletakan tanda kurung itu juga sangat penting. Sama halnya ketika kita belajar mengenai operasi hitung, tanda kurung itu adalah menjadi hal yang penting untuk menyelesaikan operasi hitung tersebut. Sama halnya dengan di ekspresi logika pun sama. Kalau kita perhatikan dari contoh 2 tadi kita sudah mengatakan bahwa Dewi rajin belajar sebagai sebabnya. Akibatnya jika ia rajin belajar, yang akan dia dapatkan adalah dia akan lulus ujian dan ia dapat pergi nonton bioskop. Jadi B dan C ini tadi itu adalah sebagai efek atau akibat dari Dewi yang rajin belajar. Kalau kita tadi tuliskan bahwa jika A maka B dan C, ini akan ada 2 kemungkinan pengerjaannya, yaitu yang kita kurung pertama adalah A maka B dulu, atau yang kita kurung adalah B dan C-nya. Nah, 2 kemungkinan tersebut itu bisa menghasilkan nilai kebenaran yang berbeda loh. Yang kita maksud tadi di sini adalah lulus ujian dan bisa pergi nonton bioskop itu adalah sebagai akibat dari A. Tapi jika kita lihat pada pernyataan yang pertama di sini, ini jika dia rajin belajar,
maka dia akan lulus ujian. Sementara dan ia pergi nonton bioskop ini tidak ada kaitannya dengan dia rajin belajar dan ia lulus ujian. Dia adalah pernyataan mandiri. Sehingga kedua hal ini itu memberikan makna yang berbeda. Nah, disinilah letak pentingnya pemberian tanda kurung biasa. Kita akan pelajari itu nanti. Berikutnya adalah ketika kita menemukan kalimat atau proposisi majemuk yang cukup rumit, maka kita perlu menyederhanakannya menjadi huruf-huruf tertentu yang bisa menggantikan suatu sub-ekspresi ataupun sub-sub-ekspresi. Contohnya begini. Misalnya di dalam suatu pernyataan yang rumit itu di dalamnya ada A dan B. Kemudian A dan B ini kita bisa simbolkan atau lambangkan menjadi P, di mana P ini berisi variabel proporsional A dan B. Kemudian kita juga di dalamnya ada A atau B. Ini bisa kita lambangkan dengan lambang sendiri, yaitu misalnya Hi, di mana Hi ini berisi variabel proporsional A atau B. Nah, kemudian masing-masing subekspresi ini di dalam pernyataan yang rumit tadi atau proporsi yang rumit tadi, itu keduanya dihubungkan oleh sebuah perangkai jika maka. Jadi kita bisa menuliskannya dalam bentuk jika P maka Hi. Ini di mana P tadi mewakili A dan B, kemudian A atau B ini tadi mewakili Hi. Jadi kita bisa saja melambangkan agar nanti dalam penulisannya itu tidak terlalu panjang sekali. Misalnya A dan B maka A atau Hi, seperti itu. Kita bisa mengganti A dan B ini menjadi P, kemudian kita bisa mengganti A atau Hi ini menjadi A atau B ini menjadi Hi. Sehingga nanti kita menuliskannya cukup P maka Hi, begitu. Nah, P dan Hi di sini ya itu bukan variabel proporsional ya, karena nilai P dan Hi tadi tergantung oleh nilai A dan B ini. Tapi dia berfungsi hanya untuk menyederhanakan proposisi majemuk yang kompleks agar lebih mudah ketika kita menuliskannya. Begitu saja fungsinya. Kemudian kita juga kenal yang namanya perangkai utama dan subperangkai. Tadi kita sudah tahu bahwa ada P maka Hi, di mana perangkai utamanya itu adalah jika maka. Nah, P tadi itu adalah skop kiri, di mana dia bisa digantikan oleh A dan B. Kemudian Hi-nya itu nanti dia juga diwakili atau dirangkai dengan perangkai lainnya, yang ini disebut subperangkai. Jadi A dan B dan kemudian atau ini dia fungsinya sebagai subperangkai, sementara perangkai utama ini itu ada di bagian awal di sini. Tapi nanti ketika pengerjaannya, maka teman-teman harus mengerjakan dulu di subperangkainya dulu, nanti yang terakhir adalah perangkai utamanya. Begitu. Nanti kalau kita udah masuk ke contoh untuk pengisian tabel kebenarannya terkait dengan proposisi majemuk, nanti kalian akan lebih mengerti lagi. Berikutnya adalah analisis proposisi majemuk. Contoh, teman-teman, ini kita ada contoh kalimat yang cukup rumit ya. Di sini agak panjang. Kita baca satu persatu. Jika Ayu lulus sarjana PGSD, orang tuanya akan senang dan ia dapat segera bekerja. Tetapi jika dia tidak lulus, semua usahanya akan sia-sia. Jadi ini sebenarnya ada dua kalimat utama, yaitu kalau lulus maka orang tuanya senang dan dia bisa bekerja. Tapi kalau tidak lulus, semua usahanya akan sia-sia. Sehingga kita bisa pecah menjadi dua, 1.1 dan 1.2. Setelah kita pecah menjadi dua, kita lihat bahwa ternyata di dalam kalimat 1.1 maupun 1.2 ini keduanya juga sama-sama masih ada perangkai lagi di dalamnya. Maka kita bisa breakdown lagi menjadi pernyataan-pernyataan yang lebih sederhana lagi. Next. Yaitu kita mulai dari 1.1 dulu. Jika Ayu lulus sarjana PGSD, orang tuanya akan senang dan ia dapat segera bekerja. Nah, ini pun juga kita bisa pecah menjadi dua lagi. Jika Ayu lulus sarjana, itu adalah sebabnya, akibatnya, orang tuanya akan senang dan dia dapat segera bekerja. Nah, di sini kalau untuk yang kalimat pertama ini udah menjadi pernyataan tunggal ya, tidak ada perangkai lagi di dalamnya. Tetapi untuk 1.1.2 di sini di dalamnya ada perangkai dan,
Sehingga kita bisa memecahnya lagi menjadi dua lagi, yaitu orang tuanya akan senang dan dia dapat segera bekerja ini. Nah, jadi kita memecah-mecah pernyataan proposisi menjadi pernyataan-pernyataan yang lebih sederhana berupa pernyataan tunggal. Nah, kemudian untuk 1.2, tadi jika tidak lulus, semua usahanya akan sia-sia. Sehingga kita tinggal pecah menjadi jika dia tidak lulus, kemudian semua usahanya akan sia-sia. Nah, ini sudah tidak ada lagi perangkainya, sehingga sudah cukup sampai di sini. Mengerti ya? Nah, ini nanti fungsinya buat apa? Nah, nanti fungsinya untuk menentukan ini kira-kira ada berapa pernyataan tunggal ya, kemudian nanti perangkainya apa saja. Begitu kita harus memilah-milahi seperti ini. Nah, teknik memisah-misah kalimat menjadi proposisi yang paling kecil ini disebut sebagai teknik parsing, yang hasilnya dapat dibentuk menjadi parse tree. Nah, teknik parse tree ini seperti ini. Tadi kita memecah satu menjadi 1.1 dan 1.2. Kemudian masing-masing dipecah lagi sampai ketemu di pernyataan tunggalnya. Seperti itu. Atau mungkin teman-teman ketika sudah melihat pohon faktor nih sampai ada huruf atau angka terakhir yang tidak bisa dibagi lagi, ya, berarti stop sampai di situ. Ini pun sama, ketika dia sudah tidak bisa atau tidak dihubungkan dengan perangkai lagi, maka sudah stop sampai di sini. Begitu. Nah, sekarang kita coba untuk mengubah dari pernyataan tadi itu menjadi pernyataan ekspresi logika. Baik, yang pertama kita harus memilah-milah. Tadi kan sudah kita pilah-pilah ya. Jadi kita tahu ada berapa pernyataan tunggal. Yang pertama adalah jika Ayu lulus sarjana PGSD. Nah, ini kita misalkan sebagai A, karena ini adalah kalimat pertama yang kita temukan. Nah, sehingga A adalah Ayu lulus sarjana PGSD. Kemudian yang kedua, orang tua Ayu akan senang. Nah, ini karena berbeda dengan A tadi, berarti kita bisa tuliskan sebagai B. Jadi B adalah orang tua Ayu akan senang, seperti itu. Kemudian yang ketiga, dia dapat segera bekerja. Ini kan tidak ada kaitannya dengan A maupun B. Sehingga kita tuliskan sebagai pernyataan sendiri yaitu C. Ayu dapat segera bekerja. Kemudian yang berikutnya adalah jika dia tidak lulus. Nah, dia tidak lulus, lihat bahwa A tadi itu adalah Ayu lulus sarjana PGSD kan. Sehingga ketika dia dikatakan dia tidak lulus, maka dia tidak menjadi pernyataan tunggal sendiri, tetapi di sini dia menjadi negasi dari A. Sehingga kita tuliskan menjadi negasi dari A, karena A tadi adalah lulus sarjana, kemudian yang di sini itu tidak lulus, sehingga tinggal kita ganti menjadi negasi dari A. Nah, kemudian semua usahanya akan sia-sia. Nah, ini menjadi pernyataan tunggal yang keempat, yaitu semua usaha Ayu akan sia-sia. Nah, sampai di sini paham dulu ya. Jadi, kita melihat dulu ini ada berapa pernyataan tunggal. Ada A, B, C, D. Kemudian kita juga harus perhatikan, jangan semuanya langsung dibuat pernyataan tunggal. Pastikan ada pernyataan yang sama atau tidak. Ketika sama, maka ini kebalikannya atau tidak. Maka kalau sama pun, maka kita sebut sebagai A. Tapi karena di sini kebalikan dari A, maka kita tuliskan sebagai negasi A. Kemudian kita lihat tadi perangkainya. Perangkainya ya teman-teman. Di sini tadi ada jika maka. Jika maka. Jadi jika A maka ini B dan C. Kemudian ada negasi A, maka semua usahanya akan sia-sia D. Maka pernyataan tersebut yang berupa proposisi majemuk kita bisa nyatakan sebagai yang pertama tadi, jika A, jadi jika lulus maka orang tuanya senang dan dia bisa bekerja. Nah, ini yang kita kurung ini dulu. Karena tadi dia orang tuanya senang dan bisa segera bekerja itu adalah akibat dari ketika dia lulus. Kemudian tetapi ini bisa kita ganti dengan perangkai dan, atau namun seperti itu kita bisa ganti dengan perangkai dan. Nah, dan
Jika dia tidak lulus atau negasi A, maka usahanya akan sia-sia. Jadi begini ya cara mengubah dari kalimat biasa menjadi bentuk ekspresi logika. Jadi yang pertama kita harus memilah-milah ini ada berapa pernyataan tunggal ya, ada yang sama atau tidak, ada negasinya atau tidak misalnya. Baru setelah itu kita lihat perangkainya. Nah, kita sesuaikan juga dengan maknanya. Begitu. Kemudian untuk aturan pengurutan, ekspresi-ekspresi logika yang bersifat majemuk tadi memiliki banyak sub-ekspresi, akan memiliki banyak tanda kurung biasa karena berbentuk FPE. Sehingga memungkinkan tersebut untuk sulit dibaca loh. Nah, kita lihat dua buah FPE berikut. Di sini ada A dan B, maka A atau B yang dikurung adalah A dan B sama A atau B. Atau yang kita kurung itu malah justru yang ini, jika B maka A dulu. Kemudian di sini ada baru nanti kalau sudah digabung dengan A baru nanti disjungsikan dengan B ini. Nah, kedua tipe tersebut itu berbeda proses pengerjaannya nanti di tabel kebenaran. Karena yang kita kerjakan pastinya yang ada di dalam kurung tersebut. Nah, nanti ketika kita taruh di dalam kurung seperti ini, otomatis nilai kebenarannya itu belum tentu sama. Maka harus ada aturan untuk memprioritaskan penafsiran hasilnya, teman-teman. Nah, berkaitan dengan perangkat itu, urutannya kita lihat berdasarkan hierarki tertinggi. Seperti kalau di operasi itu kan ada perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan seperti itu. Mana yang duluan? Nah, di sini pun juga ada aturannya. Yang pertama adalah negasi dulu. Jadi kalau ada kalimat panjang lebar gitu, kita cari ada nggak negasinya dulu. Itu kita kerjain dulu yang ada di dalam negasi. Kemudian konjungsi dan kemudian urutan berikutnya kita baru cari atau, kemudian baru cari implikasi, dan terakhir adalah biimplikasi. Begitu. Nah, logikanya mirip seperti operasi hitung biasa. Tapi bedanya di sini, kalau di operasi hitung biasa kan kali sama bagi itu mereka setara. Jadi mau mana dulu, yang penting di sebelah kiri dulu, seperti itu. Nah, kalau di logika ini tidak. Ini jadi semuanya harus melihat dari hierarki ini dulu. Kita cari dulu negasi, kita cari dulu dan, kita cari dulu atau. Kemudian setelah itu baru kita tentukan nanti jika maka, dan terakhir adalah biimplikasi, itu taruh paling akhir seperti itu. Nah, di sini ada aturan dulu. Jika menjumpai lebih dari satu perangkai pada hierarki yang sama, maka kita harus kerjakan mulai dari yang kiri lah. Sama ya dengan di operasi hitung ya. Kemudian kita contohkan misalnya, jika di sini negasi A dan B ini harus kita baca karena di sini kita tadi negasi dulu kan, maka negasi dulu nanti kita cari dulu negasinya A. Setelah ketemu kolom negasi A baru kita hubungkan dengan tanda dan B. Nah ini beda loh ya dengan di sini, kemudian kita A dan B dulu baru negasi. Nah itu beda, nanti hasilnya akan berbeda. Jadi hati-hati. Kemudian yang nomor 2, misalnya kita punya A dan B atau C. Ingat bahwa tadi dan sama atau itu duluan si dan. Sehingga di sini yang kita kurung adalah A dan B dulu. Kalau sudah dikerjakan nanti baru masuk atau C. Tapi bukan A dan B atau C, bukan ya. Kalau di sini kan yang kita kerjakan dulu adalah atau. Sementara yang mau kita kerjakan itu bukan ataunya tapi dan dulu. Kemudian yang ketiga ini contohnya, A maka B dan C. Ingat bahwa tadi implikasi dan sama dan ini dia tinggian si dan. Sehingga yang kita kurung dulu itu adalah B dan C. Nah, kemudian yang keempat adalah ada jika A, jika dan hanya jika B, maka kemudian jika C. Nah, ini yang kita tuliskan juga tadi hierarkinya adalah implikasi dulu. Maka yang kita tulis adalah implikasi dulu, baru diimplikasikan dengan A. Bukan malah sebaliknya seperti ini. Nah, terus kalau ada yang sama tadi, misalnya sama-sama dan, maka bagaimana kita menyelesaikannya? Ya ini kita selesaikan dari yang pertama dulu atau di sebelah kiri dulu. Begitu. Jadi ini ada beberapa keterangan cara penggunaan perangkai tadi.
Baik, ini adalah latihan soal yang bisa teman-teman coba untuk dikerjakan. Setelah ini, video berikutnya kita akan belajar mengenai ekuivalensi logika. Selamat belajar, semoga bermanfaat.